Masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Abi. Abi apa Lama kabar, tidak Bi? bersua. Oh Lama iya, tidak betul. bersua. Iya, betul, Bi. Terakhir kita bersua di acaranya Mbak Nana ya. Aku nanya-nanya Betul, tentang bagaimana cara mengajarkan anak berpuasa. Ha- betul. Abi sehat, Bi? Alhamdulillah, sehat orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi, aku mau ngucapin terima kasih banyak loh, Bi. Kemarin aku sempat post di Instagram tentang keresahan aku menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul di Ya, permukaan sekarang tentang bagaimana ya yang simpel aja sih selama puasa ini kayak perbedaan jumlah rakaat sholat, tarawih, terus habis itu perbedaan Idul Fitri dan segala macamnya itu yang muncul yang membuat aku pribadi, secara pribadi kayak yang ini tuh sebenarnya gimana sih, mana sih yang harus dipahami atau enggak seperti apa gitu. Dan alhamdulillah ternyata Mbak Caca itu mengajak Abi untuk bisa live Instagram hari ini. Jadi mohon pencerahannya, Abi. mari, Iya, insya Allah. insya Allah. Aku agak deg-degan nih, Bi. Oke, sebenarnya gini, Bi. Aku tuh ngerasa banyak hal yang memang sekarang kan era digital, Bi. Era digital di mana semua orang dapat mudah sekali mendapatkan informasi, dapat mudah sekali untuk berargumentasi juga di situ. Jadi makin banyak pendapat-pendapat yang memang dikemukakan oleh banyak orang dan akhirnya muncullah perbedaan-perbedaan itu, Bi. Nah, hal-hal itu kan yang membuat kita sebenarnya kalau perbedaan itu kan cukup menarik sebenarnya. Tapi kan kadang ada juga nih yang sampai akhirnya gontok-gontokan. Aku tuh sukanya sama pendapat yang ini, aku suka sama pendapat yang ini. Sebelum masuk ke situ, Bi, aku mau tanya. Sebenarnya menurut Abi, bagaimana kita seharusnya sebagai Muslim yang baik itu memaknai perbedaan? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu prinsip dasar. Itu ada ayat yang menyatakan kalau Allah menghendaki kamu dijadikan satu umat saja. Tidak ada perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan. Itu satu prinsipnya. Yang kedua, bahwa perbedaan itu lahir atau dilahirkan Tuhan pada manusia karena Tuhan menganugerahi kita akal dan kecenderungan yang berbeda-beda. Penganugerahan akal dan kecenderungan yang berbeda-beda itu melahirkan aneka pendapat dan aneka kesukaan. Alangkah repotnya kalau ada seorang pemuda senang dengan gadis yang bermata sipit, tapi dia tidak temukan itu. Repot. Dia dipaksa untuk berteman, menikah dengan yang bermata terbuka. Alangkah sulitnya kalau kecenderungannya memilih seorang yang berkulit putih, sedang yang didapatnya adalah berkulit merah. Nah, Tuhan memberikan keragaman supaya masing-masing dapat mendapatkan apa yang didambakannya, dan ketika itu keragaman ini menjadi rahmat. Kita ada orang-orang yang tidak memahami hal ini sehingga dia merasa bahwa satu aja yang disenangi aja boleh, yang dia tidak senangi sudah tidak boleh. Padahal banyak jalan menuju ke Roma. Itu kan ungkapan, ya. Mau ke Bandung bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, tergantung. Kalau dia hanya mau satu, alangkah repotnya kehidupan ini. Jadi itu yang dimaksud dengan ungkapan populer, perbedaan itu adalah rahmat. Oke, justru malah banyak pilihan itu cukup menarik ya, Bi? Iya, kalau tidak ada pilihan gimana? You diundang makan hanya satu makanan, boleh jadi belum tentu kita setuju, tapi Tuhan Maha Kaya,
maka dia berikan sekian banyak pilihan, dan semua pilihan itu selama dihidangkan Tuhan, itu direstui kalau kita ambil. Ya kan? Ya. Cukup menarik, Bi. Tapi gini, Bi, saya pernah membaca sebuah hadis. Kalau misalkan perbedaan di antara umatku adalah rahmat, dan persatuan di antara mereka adalah nikmat. Nah, boleh nggak Abi jelaskan, ini sebenarnya latar belakang munculnya hadis tersebut tuh apa ya, Bi? Baik, yang pertama dulu, itu ungkapan populer, tetapi ulama-ulama menyatakan bahwa itu bukan hadis Nabi. Ini Nabi tidak pernah berkata bahwa perbedaan umatku rahmat. Tetapi itu bukan berarti ungkapan itu tidak benar. Tidak semua yang benar diucapkan Nabi. Walau semua yang diucapkan Nabi pasti benar. Ya kan? Ya. Ini Nabi tidak mengucapkan itu. Tetapi maknanya direstui Nabi selama kita memberikan interpretasi yang tepat terhadap ungkapan itu. Jadi begini, agama ini, agama Islam, ada prinsip-prinsip dasarnya. Itu dinamai usuluddin, prinsip dasar agama. Ada juga yang dinamai furu'uddin, rincian ajaran agama. Dalam konteks usuluddin, prinsip-prinsip ajaran agama, kita harus bersatu di situ. Tidak boleh ada perbedaan. Apa itu? Kita ambil contoh. Meyakini keesaan Tuhan. Meyakini adanya hari kemudian. Meyakini Tuhan mengutus nabi-nabi dan nabi terakhir adalah Muhammad. Meyakini adanya hari kemudian. Meyakini adanya malaikat. Ini prinsip-prinsip dasar yang kita tidak boleh beda pendapat menyangkut. Nah, tapi kalau nanti masuk dalam rinciannya, walaupun dalam rincian tentang keesaan Tuhan, boleh jadi kita beda pendapat, kita toleransi. Nah, hukum juga begitu. Sholat 5 waktu itu, saya tidak mau berkata 5 waktu. 5 kali sehari dengan waktu-waktunya yang tertentu itu wajib. Kita tidak boleh berbeda pendapat tentang, ya kan? Tapi bagaimana cara sholatnya? Apa meletakkan tangan di ini atau tidak? Itu perbedaan yang ditoleransi. Karena memang Nabi melakukan seperti itu sekali. Jadi dalam rincian ajaran agama, kita boleh berbeda pendapat. Dan dalam konteks aneka rincian itu, kita bisa memilih apa yang paling sesuai dengan pertimbangan akal kita, atau pendapat yang paling sesuai dengan kecenderungan kita terhadap ulama yang mengungkapkannya. Dua-duanya oke. Ya toh? Jadi kita tidak perlu berbeda pendapat menyangkut itu. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh bermusuhan. Ya, selama tujuan kita itu sama. Nah. Oke. Nah, itu Bi. Tapi kenapa ya Bi? Justru malah saat ini perbedaan itu malah lebih ke arah musibah. Kalau dulu kan sebenarnya perbedaan pendapat dalam Islam itu sesuatu yang lumrah ya Bi ya. Betul. Sekarang ada dua sebab utama menurut para pakar. Yang pertama, kedangkalan pengetahuan. Saya pikir, kata seorang, saya pikir orang itu kalau sholat baca Fatihah harus baca Bismillah, tidak sah kalau itu pendapat. Tapi ada yang berkata tidak harus, ya kan? Kalau sholat subuh itu harus kunut, ada yang berkata tidak. Lah, jadi karena kebodohan, maka dia pikir hanya pendapatnya yang benar, pendapat yang berbeda itu dianggapnya salah, bahkan boleh jadi keluar dari agama. Nah ini, kalau dia tahu, dia tidak akan berbeda. Ya, kalau ada satu orang tahu bahwa ke Bandung itu naik mobil, terus ada yang bilang, saya mau naik pesawat. Nggak mungkin, nggak ada pesawat ke sana. Itu kan dia mengingkari karena dia tidak tahu. Nah, begitulah rincian ajaran agama ini. Banyak sekali rincian-rinciannya yang seringkali orang tidak tahu bahwa itu juga dibenarkan.
ya kan? Itu satu. Yang kedua, emosi keagamaan yang berlebihan. Ingin menjadikan orang seperti dia. Kebetulan dia beragamanya kuat. Bangun, salat tahajud tengah malam, baca Quran, puasa Senin Kamis. Ada orang yang nggak bangun salat tahajud, dia emosinya berlebihan. Oh, itu Islamnya kurang tuh. Ada orang tidak, anak ini emosi keberagamaan yang berlebihan itu yang mengantar seseorang menyalahkan orang lain, walaupun sebenarnya agama membenarkan sikap orang lain. Jadi ini dua. Oke. Ya. Jadi aku agak deg-degan karena memang aku sering banget berhadapan dengan situasi seperti itu, Bi. Jadi sebenarnya aku malah penasaran, Bi. Bagaimana sih sebenarnya seorang ulama itu mengeluarkan fatwa ataupun pendapat, terus apakah fatwa tersebut sudah absolut benar, dan kita tuh sebagai ya, aku kan ilmuku masih yang jauh banget ya, Bi, ya. Jadi kayak ini tuh udah pasti benar nih, aku mau ngikutin yang ini aja nih, kayak gitu. Oke. Baik, yang pertama kita lihat soal fatwa ini. Fatwa itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu satu. Tetapi memahami dan menetapkan fatwa berdasar Quran dan hadis itu ada kaitannya dengan sasaran yang bertanya. Fatwa itu jawaban atas pertanyaan, itu definisi fatwa. Yang menjawab, ulama yang menjawab harus mengenal siapa sasarannya dan mengetahui kondisi dan situasi pada masa pertanyaan itu diajukan. Karena bisa jadi, kalau kita lihat dari segi sasaran, bisa jadi ada sasaran karena dia mempunyai kondisi tertentu, maka fatwa buat dia berbeda dengan sasaran yang mempunyai kondisi yang berbeda. Imam Ghazali beri contoh supaya jelas. Ada satu orang bertanya, bolehkah saya berenang? Apa jawabannya? Jangan serta-merta berkata boleh. Jangan. Harus tahu dulu, ini orang pandai berenang atau tidak. Oke. Kalau dia pandai berenang, silahkan berenang. maka boleh. Kalau tidak, bahaya. Tidak boleh. Nah, iya, lihat sasarannya. Iya. Sama-sama dokter, kata Imam Ghazali, ada orang suhu badannya tinggi, panas. Tidak semua obat sesuai dengan dia, harus diperiksa dan lain-lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua dalam konteks memberi fatwa, lihat kondisi masyarakat. Bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana budayanya, bagaimana perkembangan pengetahuannya. Karena itu tidak serta-merta seorang membuka Google, menanyakan satu masalah, otomatis jawabannya seperti itu. Karena boleh jadi sasarannya berbeda, boleh jadi kondisi sosial di tempat itu berbeda. Itu sebabnya Imam Syafi'i waktu di Irak punya pendapat, pindah ke Mesir, budayanya sedikit banyak berbeda, kondisi sosialnya berbeda, maka lahir fatwa baru, pendapat baru. Jadi tidak serta-merta begitu. Nah, kemudian satu hal lagi, fatwa itu tidak mengikat. Sehingga kalau ada seorang fatwa tidak mengikat. Sehingga kalau ada seorang bertanya pada satu ulama, kemudian diberi jawaban, dia tidak puas dengan jawabannya, dia bisa bertanya kepada yang lain. Oh, jadi itu ya, jadi itu fatwa. Jadi Ya, Bi. Ya, jadi memang gak bisa sembarangan ya, Bi, kalau kita mau tanya-tanya sesuatu, kalau berdasarkan Google aja banyak banget pendapat, dan itu jadi kita blunder ya, Bi. Kalau aku mikir kayak, ini banyak banget pendapat-pendapat, dan memang tidak serta-merta memang bahwa fatwa itu harus ya benar diaminin. Berarti kan memang masih bisa fleksibel ya, Bi, ya? Nah, ya, itu saya ingin tambahkan sekali lagi. Sebenarnya Tuhan menghendaki kita berbeda. Sekali lagi saya menghendaki kita berbeda dalam rincian ajaran agama.
Kenapa? Karena kalau kita membuka Al-Quran, ada kata-kata, kosakata Al-Quran yang mempunyai dua makna yang berbeda. Kenapa Tuhan pilih kata itu? Supaya apa? Supaya yang ini pahami seperti itu, yang ini pahami seperti itu. Oke. Nabi, hadis-hadis, Nabi seringkali memberi jawaban yang berbeda-beda. Dia lihat siapa orangnya. Ada yang datang kepada beliau bertanya, amal apa yang paling baik? Beliau tahu orang ini sholatnya tidak terlalu baik. Beliau menjawab apa? Sholat pada waktunya. Ada lagi yang datang, apa amalan yang paling baik? Dia lihat orang ini tidak terlalu memberi perhatian pada ibunya. Beliau menjawab, amal yang paling baik adalah berbakti. Jadi lihat sasaran. Al-Quran ini hidangan ilahi. Bisa bermacam-macam interpretasi. Nah, itu persoalannya kalau tidak mengerti kan lantas ini. Nabi SAW berfungsi sebagai Nabi selama 22 tahun lebih. Katakanlah 23 tahun. Terkadang beliau mengamalkan begini di suatu tempat, terkadang begini di tempat yang lain. Dua-duanya boleh. Ya kan begitu. Tapi kalau terbatas pengetahuan, pikirannya cuma ini aja, tidak ada yang lain. Iya. Itu. Jadi terkesan kaku malah ya, Bi, nanti ya, Bi ya? Sangat kaku, sangat kaku. Tapi kalau ini ada aneka pendapat, Anda boleh memilih. Ya. Al-Quran, hidangan ilahi, kata Nabi, atau kata sahabatnya. Tidak. Orang kaya, ketika menghidangkan sesuatu, pasti beraneka ragam. Tuhan menghidangkan Al-Quran berpotensi memberikan pendapat yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau Anda tidak bertengkar ketika lahir, ketika ke pesta, Anda pilih teh, yang itu pilih kopi, yang ini pilih air jeruk, bertengkar kan? Tidak bertengkar. Tidak. Tuan rumahnya senang atau tidak? Senang, Tuan karena rumahnya habis. senang. Apapun yang Anda ambil, asal jangan ambil dari kulkasnya yang ada di kamar. Ya kan? Iya, betul. Jangan ambil yang tidak terhidang. Boleh berbeda-beda. Dan disitulah letak kerahmatannya. Kalau kita dapat memahami. Oke. Ya. Damai sekali mendapatkan jawaban dari Abi tuh, Masya Allah banget. Ini aku jujur, Bi, aku deg-degan sekali ini hari ini, walaupun kita sudah beberapa kali bertemu ya, Bi. Alhamdulillah. Nah, Bi, menurut Abi bagaimana harusnya sikap kita terhadap saudara kita yang membenci ataupun tidak satu paham nih sama kita? Maksudnya beda pandang, beda pilihan, atau mungkin beda fatwa tadi yang tidak senada juga. Misalnya nih, kayak saya mengikuti ajaran bahwa Idul Fitri saya jatuh pada tanggal, katakan misal tanggal 13. Sedangkan ada yang lain misalnya misal tanggal 12. Ataupun saya cuman pengen sholat tarawih di 8 rakaat aja. Begitu pula sebaliknya ada yang 20 rakaat. Nah, menurut Abi gimana sih harusnya sikap kita terhadap orang-orang yang memang berbeda pilihan sama kita, Bi? Iya, kita harus beri toleransi karena memang Tuhan membolehkan itu. Iya. Ya toh? Tuhan membolehkan kita harus toleransi. Dan alangkah baiknya kalau terhadap yang berbeda pendapat dengan kita itu, kita duduk bersama berdiskusi. Boleh jadi dia dapat meyakinkan saya tentang kebenaran pendapatnya. Atau paling tidak, saya memahami kenapa dia berpendapat demikian. Demikian juga sebaliknya, saya bisa. Karena itu, diperlukan keterbukaan untuk menerima atau tidak menerima pendapat. Ulama-ulama itu menggarisbawahi tentang pendapatnya. Beliau berkata, pendapat saya benar, tapi boleh jadi salah. Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Mari kita diskusi untuk mencari solusi, untuk mencari yang lebih benar. Nah,
Jadi kalau mau diskusi, berdiskusi dengan orang yang bersedia memberi dan menerima. Jangan Nggak bukan yang berdiskusi, aku bener gitu, bukan ya. jangan berdiskusi, ada pesan ulama kita, jangan berdiskusi dengan orang yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Oke. Kepala batu, ya, kita tidak bisa diskusi. Nah, tapi ya kita doakan mudah-mudahan dia satu ketika ini kita tidak perlu lahir dari sikap kita permusuhan, apalagi memaki dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu tuntunan agama seperti itu. Luar biasa, Bi. Nah, menurut Abi nih, Bu, ini ada pertanyaan tambahan dari aku nih, Bi ya. Ini bener-bener dari kemarin aku bingung. Sebenarnya batasan-batasan kita mengidolai seseorang tuh seperti apa sih, Bi? Misalnya kayak misalnya aku lagi mengidolai batasan-batasan kita ketika kita mengidolai seseorang. Misal kayak aku lagi mengidolai siapa ya? Blackpink atau enggak mengidolai tokoh agama A misal katakan. Terus beliau mengatakan demikian. Terus batasan-batasannya tuh kayak aku harus ngikutin ajarannya beliau benar-benar totok dari A sampai Z atau memang bisa aku pilih-pilih sebenarnya. Oke, mari kita lihat prinsip-prinsip dasar dari kitab suci. Suatu ide dari siapapun itu bisa diterima karena yang mengucapkannya si A. Jadi Anda terima karena yang ucapkan si A. Yang kedua, satu ide diterima karena Anda mendapat keuntungan materi dari ide itu. Ya, saya dapat untung. Ada lagi satu ide diterima karena memang di dalam ide itu terdapat nilai-nilai yang benar dan bermanfaat. Nah, Al-Quran mengingatkan, jangan memilih suatu ide karena orangnya, siapapun. Bahkan, kata sementara ulama, ada ayat Al-Quran yang turun ketika ada orang-orang yang keluar dari Islam karena mendengar isu Nabi terbunuh. Al-Quran menegurnya, seakan-akan menyatakan, kamu beriman karena kagum kepada Nabi Muhammad. Jangan itu, tingkatkan penerimaan idemu karena memang ajarannya yang benar. Itu sebabnya ketika Nabi wafat ada orang yang murtad, Sayyidina Abu Bakar berseru, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tanpa akhir. Jadi sekarang silakan idolakan siapapun. Tapi jangan sampai ketika mengidolakannya itu Anda terjerumus dalam kecintaan, kekaguman yang melanggar tuntunan-tuntunan agama. Itu boleh. Mau kagum pada siapa namanya? Mbak Najwa Shihab misalnya. Siapa saya? Abi Quraisy. Saya orang. Ya, terserah you. Tapi jangan sampai kekaguman itu keluar dari batas penilaian terhadap agama. Silakan mau kagum dengan siapa aja boleh, ya kan? Tapi fanatisme yang berlebihan itu tidak baik juga mungkin ya, Bi ya? Tidak. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya, Bi. Ya, oke. Nah, Bi, dunia ini kan beragam sekali nih. Jangankan ngomong dunia, Indonesia sendiri kan juga beragam sekali, beda suku, beda adat, beda budaya dan segala macam. Nah, menurut Abi, apakah Islam itu menuntut kita untuk seragam? Sama sekali kita tidak. Beragam. Sama sekali tidak. Sudah benar apa filsafat bangsa kita. Kita berbineka tapi tunggal ika. Kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita yang sama itu kita rumuskan dalam nilai-nilai Pancasila. Kita semua sama. Karena kita hidup di Indonesia memang ideologinya harus Pancasila. Bagaimana pengamalan kita itu bisa dipengaruhi oleh ajaran yang kita anut. Bagaimana penafsiran kita
terhadap nilai-nilai yang telah disepakati ini bisa jadi berbeda antara seorang dengan yang lain. Kita sebagai bangsa, semua percaya ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa artinya? Bisa jadi penafsiran orang Kristen berbeda dengan penafsiran orang Islam. Bahkan antar umat Islam bisa jadi penafsirannya tentang keesaan berbeda. Tapi kita dihimpun oleh ini. Nah, budaya kita beragam. Silahkan laksanakan budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kita sebagai bangsa. Saya kira itu demikian. Oke, Bi. Waduh, ini aku bingung, Bi. Deg-degan. Abi mau nanya apa, Bi? Ini banyak sekali, Bi. Alhamdulillah sekali, banyak sekali yang join hari ini dan menitipkan banyak pertanyaan di kolom pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu pertanyaan lagi ya, Bi. Tentang bagaimana cara mengajari toleransi sedini mungkin, Bi. Aku kebetulan kan punya anak. Gimana caranya mengajarkan perbedaan? Mungkin hal simpel adalah di satu sekolah dia menemukan temannya yang berbeda cara beribadahnya. Katakan ada yang Nasrani, terus juga kok dia bingung. Ini kok dia nggak sholat, kok ini segala macam. Nah itu seperti apa bicaranya? Nah, iya. Terhadap anak itu saya selalu berkata, contoh itu adalah pengajaran yang paling tepat. Contoh pengajaran yang paling tepat. Jadi kalau anaknya bertanya, ini sering terjadi. Kita mau ambil satu contoh. Ada anak di sekolah, di rumahnya pelihara anjing. Ada anak, orang tuanya tidak setuju ada anjing. Ya kan? Itu lumrah sekali. Nah, ajarkanlah pada anak tentang mengapa dia tidak setuju ada anjing. Dan sekaligus ajarkan bahwa memang ada yang setuju, maka kita walaupun tidak setuju, kita hormati dia. Karena memang ada yang membenarkan itu. Jadi melalui contoh-contoh, jangan justru menyalahkan yang lain. Oh ini salah itu ya? Oke. Itu tidak salah orang ini. Kalau kita bahas dalam ilmu hukum Islam, ada ulama yang membolehkan memelihara anjing di rumah. Ya, semua sepakat berkata boleh memelihara anjing untuk anjing penjaga. Tapi di rumah ada yang membolehkan. Maka kita sejak dini mengajarkan anak pengetahuan sekaligus toleransi. Oke. Ya. Dari kecil justru ya, Bi ya. Dan dari mungkin kalau ke anak itu contoh. Betul. Ya, siap, Bi.